Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang baterai ya, untuk modifan baterai HP. Ini kita sharing-sharing aja ya, sebenarnya sharing-sharing aja apa yang pernah saya alami, yang saya rasakan selama modif baterai HP pakai ini ya, baterai 18650. Nah, ini adalah baterai sebelumnya ya, ini ya HP saya Xiaomi Redmi Note 7 ya. Ini ya BN4A, terus ini kapasitasnya 4000-an mAh ya, ini 4000-an mAh. Terus ini yang perlu kalian perhatikan kalau pengen modif baterai modifan ya, itu kalian perhatiin baterai bawaannya ya, voltasenya ya, ini sekitar mana ya, 4,4 volt ya, 4,4 volt. Terus tegangan bawahnya itu 3,85, sebenarnya bisa di bawahnya ya, sekitar segitulah, 4,4 volt DC ya, ini baterai bawaannya. Nah, untuk memodif baterai bawaan, memodif baterai supaya bisa pakai baterai ini 18650 ya, itu kalian perlu membongkar baterainya ya, terus ambil BMS nya di bagian sini ya. Udah banyak sih sebenarnya yang buat tutorialnya, kalian ambil aja BMS di baterai bawaannya. Oke, ambil aja BMS di baterai bawaannya. Kenapa? Karena konektornya itu cocok ya ke HP, karena setiap baterai itu konektornya beda-beda. Jadi ya saya sarankan untuk mengambil BMS di baterai bawaannya, karena kita butuh konektornya sih sebenarnya, nggak butuh BMS-nya. Oke, terus gunakan BMS ya. Nah, BMS ini tergantung kapasitas yang kalian gunakan. Misal di sini saya pakai baterai 6 kali ya, 6 kali 18650 ya, 6 kali baterai 18650 itu saya beli online ya, terus kapasitas per baterainya itu kurang lebih klaimnya kata penjualnya itu 2000-an mAh ya, 2000-an mAh. Jadi kalau di total itu sekitar maksimal ya 12.000 mAh ya, bisa kurang bisa lebih ya, tapi saya aja 10.000 mAh lah, 10.000 mAh ya, paling apa ya, paling jelek lah 10.000 mAh. Tapi menurut penjualnya itu per sel baterainya itu 2000, jadi 2000 mAh dikali 6 baterai berarti 12.000 mAh. Oke, nah kenapa saya gunakan baterai 18650, karena baterai ini voltasenya itu mendekati baterai bawaannya yang ini ya. Jadi voltase di baterai 18650 itu voltase maksimumnya sekitar 4,2 volt. Terus dia tuh tergantung BMS nya nanti ya, BMS nya nanti akan mengatur cut off nya saat overcharge maupun discharge nya. Oke, nah untuk BMS ya, ini saya sarankan gunakan BMS. Misal saya pakai yang tadi ya, total baterainya itu 6 dikali 2000 mAh berarti 12.000 mAh, maka gunakan baterai BMS baterai yang memiliki ampere lebih besar daripada total baterainya ya, estimasi baterainya. Misal di sini saya pakai baterai 12.000 mAh, maka saya perlu pakai BMS yang 15 ampere ya. Jangan gunakan BMS yang 3 ampere ya. Jangan gunakan BMS yang 3 ampere, karena BMS yang 3 ampere itu saya pernah pakai ya, dan nggak nyala cuy, ke baterai, ke HP-nya nggak nyala. Terus HP pokoknya nggak nyala lah. Terus outputnya juga nggak muncul di sini, output ya. Ini kalau kalian lihat di bagian sini, ini BMS 3 ampere ya, by the way. Kalian masukin baterainya di B positif dan B negatif, kemudian outputnya ini untuk ngecharge dan untuk discharge ya. Dan ini P positif dan P minus, ini ke output lah, ke output dan ke input gitu ya. Kalau kalian pengen ngecharge maupun untuk dipakai ke HP gitu ya, ini keluarnya di P plus dan P minus. Nah, itu kalau kita pakai BMS ini, BMS 3 ampere ke baterai dengan kapasitas 12.000 mAh, itu nggak bisa, outputnya nggak muncul ya, outputnya nggak muncul. Jadi BMS ini maksimal hanya untuk dipakai ya 3000 mAh ya, jangan dipakai untuk
12.000 mAh gitu ya. Ini jadi saya sarankan untuk menggunakan BMS yang lebih besar ampernya daripada kapasitas baterainya. Nah, di sini saya pakai baterai yang 12.000 mAh, maka gunakan BMS yang 15 ampere gitu ya. Oke. Karena itu tadi outputnya nggak muncul kalau baterainya kebesaran ya. Tapi secara teori seharusnya enggak sih ya. Cuma yang saya rasakan di secara apa ya, praktek itu gitu cuy, nggak tahu ya, nggak paham juga saya. Terus tadi pakai BMS, sebenarnya pakai ini juga bisa ya, pakai ini adalah modul TP4056. Ini malah lebih ringkas ya sebenarnya, jadi dia bisa pakai charger Type C, langsung ke charge dicolok sini, terus baterainya nanti dipasang di sini B plus B positif, B plus B min, dan outputnya dimasuk di sini ya. Cuma kekurangannya kalau kita pakai ini, itu HP sering mati cuy, HP sering mati, nggak stabil ya. Terus tiba-tiba pas lagi nonton video ya, terutama live streaming gitu, tiba-tiba jeglek ya HP-nya, tidak kuat. Nah, ini kapasitas input ampernya itu sekitar hanya 1 ampere. Jadi kalau ngecas pakai ini itu lama banget ya, lama banget. Dan kalau ngecas ini ya, saya rasakan kalau pakai ini itu bisa 12 jam lebih untuk baterai ukuran 12.000 mAh. Oke, kalau pakai modul ini ya. Itu ini enggak saya sarankan juga pakai ini, tapi sebenarnya modul ini tuh bagus ya, bagus. Cuma ya itu ngecasnya lama, terus ke HP itu enggak stabil ya voltasenya, dan arusnya juga terbatas gitu. Dan sering bikin jeglek HP gitu ya, tiba-tiba dipakai tiba-tiba restart sendiri atau enggak mati sendiri gitu ya. Oke, terus nah untuk baterainya itu sendiri itu kalian paralel aja ya, gampang banget. Kalian paralel ini ya, ini bagian positifnya baterai semua itu kalian sambungkan ke kabel ya, kabel. Terus yang sini bagian negatifnya baterai kalian paralel sambungkan ke kabel. Terus masuk ke BMS ya, langsung masuk ke BMS ya, ini ke yang positif ke positif ya, dan yang negatif ke negatif. Oke, itu aja sebenarnya, gampang. Terus outputnya nanti taruh ke sini ya, P plus P minus. Oke, terus untuk soldering ya, itu kalian harus paham yang namanya current sharing ya. Kalau misal kalian nyoldernya gini ya, kabelnya gini, anggaplah ini kabel ya. Nah, kabelnya gini, oke. Nah, itu outputnya kan di sini kan nanti. Nah, di bagian sini. Nah, untuk positif ini di bagian kiri. Kemudian yang negatif itu kalian ambil yang bagian kanan gini ya. Bagian kanan gini ya. Jangan yang kiri juga, oke. Kalau kiri juga nanti baterai yang di sini itu lebih apa ya, lebih bekerja keras gitu ya. Jadi arus yang terdistribusi atau yang dikeluarkan atau yang dimasukkan gitu ya, hanya ya di sekitar sini aja ya, di sekitar sini ya. Sementara yang di sini itu enggak terlalu dapat kerjaan yang terlalu berat lah yang di sini. Makanya kalian harus pasang yang positif, anggaplah positif yang tadi ya, itu sebelah kiri gini. Oke. Kemudian yang negatif itu sebelah kanan. Itu ya tips dari saya, itu kalian harus pahami yang namanya current sharing atau pembagian arus ya pada baterai. Karena itu penting cuy, nanti ngefek ke baterai, ke kerja dari baterai kita ya. Itu ngefek nanti. Karena itu pembagian arus ya, pembagian arus. Jadi kalau misal nanti masuknya dari sini, nah dari sini ya, dari pihak tangan saya ya, tangan kanan dan tangan kiri, itu kan arusnya nanti mengalir dari baterai sini ya. Terus dia juga mengalir dari baterai sini atau keluar masuknya dari ujung dari baterai yang satu dengan ujungnya baterai dengan satu lainnya gitu ya. Oke. Nah, itu penting itu ya current sharing. Jadi jangan asal nyolder terus disambung-sambungin, ternyata nanti keluarnya di sisi yang sama, harus sisi yang beda ya. Oke.
Terus kalau misal baterainya lebih banyak, itu kalau kalian solder itu dibagi misal ini ya 6 baterai kan. Misal ini 6 baterai ya. Itu kalian bagi aja 3 gitu. 3 di solder gini ya. Kemudian 3 di solder disambung kabel gini. Nah, nanti dari 3 baterai ini disambung ke kabel 1 ya. Terus ini disambung ke kabel 1 juga. Nanti kabel dari 3 baterai yang tersambung kabel masing-masing itu ini ya, itu nanti nyambung ke satu kabel terus masuk ke BMS gitu ya. Agak pusing ya sebenarnya ya, diagramnya saya juga punya kertas. Nah ya pokoknya gitulah ya, itu current sharing namanya, supaya baterai ini bekerja secara saling membantu satu sama lain gitu ya. Jadi nggak cuma satu yang bekerja gitu, intinya seperti itu ya. Pokoknya yang penting itu kalian solder positif semua gitu ya, kemudian negatif semua, baru disambung ke BMS nanti gitu ya. Tapi yang penting itu tadi ya, current sharing itu harus kalian perhatikan ya, current sharing pada setiap baterai. Nah untuk lebih stabil lagi ya, saya sarankan gunakan ini ya, ini adalah namanya Elco ya. Ini Elco kecil banget sih sebenarnya, ada yang lebih besar ya. Ini Elco 16 volt ya. Ini 16 volt 220 mikrofarad. Kalian bisa pakai gunakan Elco yang ya kecil aja ya, nggak usah besar-besar, 10 volt atau berapa. Pokoknya yang lebih dari 5 volt ya. Gunakan Elco yang lebih dari 5 volt. Terus ini saya sarankan kapasitasnya itu 1000 mikrofarad ya, 1000 mikrofarad. Ini sebenarnya bisa ya, cuma kurang ya, kayak kurang menurut saya, ini terlalu kecil gitu ya untuk menyimpan arus ya. Ini fungsinya apa? Fungsinya Elco ini adalah untuk menstabilkan tegangan ya. Jadi Elco ini fungsinya untuk menyimpan arus, kemudian saat HP butuh arus lebih, itu dia menyediakan arus itu ya. Jadi lebih stabil ke mesin HP gitu. Jadi HP-nya nggak mudah restart, tidak mudah. Maksudnya itu tidak, lebih stabil lah tegangan dan arusnya itu lebih ke mesin HP itu lebih terjaga gitu. Oke itu ya. Nah saya sendiri itu pakai Elco. Sebenarnya di sini Elco-nya itu di sini ya, ini ketutupan ya. Saya tutup. Nah Elco-nya itu di bagian sini nanti ya, di bagian sini. Jadi bentuknya gini nanti, udah gini. Nah Elco-nya itu seperti ini. Itu Elco 35 volt. Sebenarnya nggak perlu besar-besar ya. 10 volt, 16 volt. Pokoknya di atas 5 volt itu nggak apa-apa ya. Kemudian saya pakai yang 3300 mikrofarad ya. Tapi saya sarankan minimum ya 1000 mikrofarad ya. Semakin pokoknya jangan terlalu kecil dari 1000 mikrofarad. Oke. Nah, saya pakai yang 3300 mikrofarad, jadi bentuknya agak besar ya ini. Nah, bentuknya agak besar ini. Sebenarnya ada ini. Ya, seginilah malah. Oke, saya bandingkan dengan ini. Tuh. Masih besaran Elco yang saya beli ini. Bentuknya itu kayak sama kayak gini ya, cuma lebih besar gitu. Nah itu untuk Elco. Kemudian konektor. Nah konektor ke HP itu saya pakai konektor ini ya. Ini konektor jack DC namanya, jack DC ya, jack DC. Saya buka dulu. Nah ini nanti kalian perhatikan ya, yang ini tuh positif ya. Nah yang ini positif, kemudian yang ini itu negatif ya. Oke. Itu gampang sih sebenarnya, kalian tinggal solder aja. Kemudian ini saya pakai dari HP ya, dari HP. Kemudian yang di baterai itu saya pakai yang female. Nah ini ya. Nah saya pakai yang female, jadi tinggal colok aja nanti, des gitu. Nah jadi tinggal colok nanti HP-nya nyala gitu ya. Oke. Terus nah saya sendiri punya 2 baterai ini ya, yang seperti ini. Ini saya rakit sendiri ya, 2 baterai ini. Nah ini 2 baterai ini kapasitasnya per satu baterai ini ya, satu pack baterai ini 12.000 mAh ya, anggaplah 10.000 mAh. Kemudian yang ini juga sama 12.000 mAh ya. Ini saya rakit sendiri ya, seperti tadi yang saya bilang tadi. Terus ini saya pakai konektor ini ya, di baterai female. Nah itu female. Kemudian yang dari HP itu ini ya. Nah dari HP itu tadi nyambung ke kabel ya, kabel pokoknya ya positif negatif gitu ya. Kemudian
kabelnya itu jangan pakai kabel listrik ya, harus kabel serabut ya kalau pengen bagus ya, jangan pakai kabel kawat ya kalau pengen bagus, karena DC itu lebih bagus mengalirnya lewat kabel serabut ya. Kemudian ini tinggal colok aja nanti, nah gini gitu deh, nyalain. Nah kenapa saya buat 2 baterai gitu ya, 2 baterai ini karena saya itu pengguna berat HP ya sebenarnya. Jadi saya itu sebelumnya pakai baterai ini, baterai bawaan itu hanya 4000 mAh, dan itu nggak cukup cuy ya. Berkali-kali setiap hari itu ngecas 4 kali bahkan ya setiap hari. Dan ini tuh sebenarnya udah mau rusak, makanya saya ganti baterai ini ya, baterai modifan. Nah itu sehari bisa ngecas 4 kali dan juga nggak tahan lama ya, paling 3 jam habis gitu ya, dari 100% gitu ya. Dan itu penggunaan saya berat banget ya, main game, nonton video gitu ya, terus lihat toko online gitu, itu berat banget penggunaan saya. Nah setelah saya pakai baterai bawaan ini ya, ini sebenarnya kalian bisa modif pakai ini juga ya, cuma saya nggak pakai ini, saya copot aja karena ini terang cuy, kalau gelap ya terang, terus nanti ya apa ya, nggak anu aja ya, kayak ganggu aja gitu apa ini indikator baterai. Karena ya saya pengen, karena di HP-nya sendiri tuh akurasinya untuk persentase baterai udah bagus sih sebenarnya ya. Nah oke lanjut balik ke laptop ya. Nah saya pakai baterai ini ya, yang ini tadi ya. Nah ini sebenarnya di dalam sini tuh ini, nah gini ya, cuma saya tutupi lakban selotip ya, supaya nggak gampang short kalau misal kena besi atau apa-apa gitu ya, biar terlindungi. Nah di dalam sini tuh ada BMS 15 ampere ya, BMS 15 ampere ya. Nah oke. Terus setelah saya pakai baterai ini ya, kenapa saya bikin 2 ya, karena kalau misal baterai yang satu habis ya, baterai yang saya pakai ini habis, itu saya tinggal matiin HP dan copot ya, kemudian kita ini tinggal cas. Nah ngecasnya itu kita pakai ini cuy, nah adaptornya itu sebenarnya juga sama dengan adaptor HP ya, adaptor HP. Nah ini adaptor HP, di sini adaptor HP itu 5 volt ya. Kemudian yang ini kalian gunakan juga 5 volt, dah itu 5 volt 2 ampere ya, yang adaptor ini ya, adaptor hitam. Kemudian yang adaptor HP ini juga 5 volt 2 ampere. Nah sebenarnya saya sarankan hanya 2 ampere ya, karena nanti kalau terlalu besar ya, nanti baterainya terlalu cepat ngisi, malah cepat rusak ya nanti ya. Nah, makanya saya saran untuk 2 ampere aja, atau bahkan lebih baik ya 1 ampere lah. Tapi 2 ampere ini udah standar lah ya menurut saya, cukup lah, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga, jadi ya standar lah untuk ngecharge-nya. Nah ini kalian harus pakai yang 5 volt, jangan yang 12 volt. Nanti BMS yang ini, BMS 1S ya, BMS 1S ini yang 3 ampere ya, cuma ya ini sama aja ya, tapi 1S juga. BMS nya 1S, kalau misal kalian charge dengan voltase anggaplah 12 volt, itu dia nggak masuk cuy. Jadi harus 5 volt ya, 5 volt untuk ngecharge-nya. Jadi gunakan adaptor yang 5 volt gitu ya. Jadi kalau baterainya habis ya udah tinggal dicolok aja ini, colokan chargernya. Nah seperti ini, dan tinggal di charge nah, gitu cuy. Terus baterai yang satu kita colokin ke HP gitu. Nah sebenarnya lebih enak ya, karena jadi, dan ini tuh tahan lama banget ya. Saya gunakan anggaplah dari jam 5 ya, dari jam 5 sampai jam 5 sore itu masih sisa 50%an ya, 50%an itu, padahal saya pakai terus-terusan ya, nonton video ya. Kalau cuma nonton video pakai baterai ini itu nggak ada apa-apanya cuy, itu enteng banget gitu ya, nggak cepet terkuras baterainya. Tapi kalau kita main game ya kayak ML, Free Fire gitu, itu malah biasanya lebih cepat terkuras ya daripada nonton video ya. Oke. Tapi saya juga gunakan dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore itu sisa 50% itu saya juga gunakan untuk main game ya, main game ML ya, atau HOK lah. HOK itu 5 kali lah, 5 kali main itu. Dan juga nonton video itu ya anggaplah 2 jam ya, 2 jam total nonton video
itu baterainya sisa 50% ya dari 100%. Itu durasinya kurang lebih 12 jam ya, 12 jam pemakaian. Nah itu saya juga tidur juga sih ya, saya juga tidur juga. Terus oke, itu ya untuk baterainya. Kemudian apa lagi ya, nah itu sih yang penting, kapasitasnya kalian perhatikan, terus BMS nya juga kalian perhatikan. Jangan gunakan BMS yang tidak sesuai dengan kapasitas baterainya. Kalau misal baterainya 12.000 mAh, gunakan BMS yang lebih besar daripada ampere di baterai gitu ya. Di sini ini BMS nya 3 ampere, yang ini ya digunakan di sini, maka kalian nggak akan bisa gunakan BMS ini, outputnya tidak akan keluar cuy. Saya sudah gunakan sendiri, saya pikir ini BMS nya rusak, ternyata nggak rusak cuy. Terus saya gunakan BMS yang 15 ampere, itu malah keluar outputnya ya. Ternyata butuh BMS yang lebih besar ya untuk menghandle baterai ampere di baterai ini. Ini totalnya ini 12.000 miliampere ya, 12.000 Ah, 12 Ah ya, atau 12.000 mAh. Oke, itu ya mungkin sedikit sharing dari saya. Sorry ya kelamaan. Aku harap informasi ini bermanfaat ya untuk kalian. Jika kalian menemui video ini membantu dan sangat informatif, silahkan tinggalkan pelangganan ya, subscribe, dan juga sukai video ini kalau kalian merasa terbantu dengan informasi yang ada video ini ya. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir video ini. Semoga apa yang saya sampaikan barusan bermanfaat, dan sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye bye.